Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gina Puspita Maharani dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai awan dan alat ukurnya. Langit yang sering kita lihat setiap hari sebenarnya adalah kumpulan awan yang berada di lapisan atmosfer bumi. Nah, teman-teman, tahu nggak sih apa definisi dari awan? Apa ya? Yuk kita cari tahu. Awan adalah kumpulan tetes air atau kristal es yang mengendap di atmosfer bumi. Awan tersebut tidak langsung ada loh teman-teman, akan tetapi awan tersebut melewati beberapa serangkaian proses. Kalian pasti penasaran kan? Yuk kita cari tahu. Dalam atmosfer, tetes awan terbentuk pada aerosol yang berfungsi sebagai inti kondensasi atau inti pengembunan. Kecepatan pembentukan tetes tersebut ditentukan oleh banyaknya inti kondensasi. Proses di mana tetes air dari fasa uap terbentuk pada inti kondensasi disebut dengan pengintian heterogen. Adapun pembentukan tetes air dari fasa uap dalam suatu lingkungan yang murni dan memerlukan kondisi sangat jenuh atau supersaturation disebut dengan pengintian homogen. Udara yang bergerak ke atas akan mengalami pendinginan sehingga kelembaban nisbinya atau RH atau relative humidity akan bertambah, tetapi sebelum RH mencapai 100 yaitu sekitar 78, kondensasi telah dimulai pada inti kondensasi yang lebih besar dan aktif. Perubahan RH terjadi karena adanya penambahan uap air oleh penguapan atau penurunan tekanan uap jenuh melalui pendinginan. Tetes air kemudian mulai tumbuh menjadi tetes-tetes awan pada saat RH mendekati 100, karena uap air telah digunakan oleh inti-inti yang lebih besar dan inti yang lebih kecil kurang aktif tidak berperan, maka volume tetes awan akan terbentuk jauh lebih kecil dari jumlah inti kondensasi. Perbedaan antara tetes awan dan tetes hujan adalah pada ukurannya. Jika sebuah awan tumbuh secara kontinu, maka puncak awan akan melewati isotherm 0 derajat Celcius. Tetapi sebagian tetes-tetes awan masih terbentuk cair dan sebagian lagi berbentuk padat atau kristal-kristal es jika terdapat inti pembekuan. Jika tidak terdapat inti pembekuan, maka tetes-tetes awan tersebut tetap terbentuk cair hingga mencapai suhu minus 40 derajat Celcius, bahkan lebih rendah lagi. Untuk pemahaman lebih lanjut, yuk kita simak video berikut. Awan itu kalau dipikir enak banget, selalu ada di atas kita buat nutupin panas terik matahari Indonesia yang tahu sendiri kayak gimana. Tapi gimana awan itu bisa ada di sana? Gimana caranya awan bisa terbentuk? Nah, untuk memahami gimana caranya awan itu terbentuk, coba perhatiin deh, apa yang terjadi ketika air dalam pancing tertutup dipanaskan di atas kompor. Airnya bakal mendidih. Nah, lalu jika kita buka tutup pancinya dan kita amati, maka akan ada titik-titik air di sana. Ini terjadi karena saat air dipanaskan, air akan berubah fase menjadi uap melalui proses yang kita kenal dengan nama penguapan. Proses menguapnya air ini memindahkan uap ke atas menuju tutup panci. Ketika uap telah mencapai titik jenuh, ia pun berubah sebagai titik-titik air melalui proses yang kita kenal dengan proses pengembunan. Jadi ya, awan itu adalah kumpulan titik-titik air yang melayang-layang di atmosfer dalam jumlah yang sangat banyak. Dan sekarang bayangkan air dalam panci tersebut adalah lautan dan kompornya adalah matahari. Ya, jadilah awan. Di dalam awan itu sendiri tidak hanya terdiri dari uap atau gas saja, tapi bercampur baur juga dengan air dan es. Lalu, jika di dalam awan itu sudah banyak partikel airnya dan butirannya sudah besar-besar, maka mereka akan jatuh ke bawah sebagai hujan. Jadi ya, sangat menakjubkan. Awan adalah ibarat mesin hidrologi yang berguna menyebarkan energi panas di atmosfer secara merata. Dari tempat yang kelebihan energi panas kayak di Indonesia, ke tempat yang dingin kayak di Eropa. Jadi selain kita mengekspor kelapa sawit, kopi, dan TKI, ya kita juga merupakan negara pengekspor awan. Terima kasih.
Berdasarkan tingkatannya, awan dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu tingkatan awan tinggi, awan menengah, awan rendah, dan awan dengan perkembangan vertikal. Awan tingkat tinggi ada di ketinggian 5-13 km. Yang pertama ada awan cirrocumulus, adalah awan yang paling indah. Ia berada di ketinggian 5 km di atas permukaan dengan pola menyerupai bulu putih kecil yang tersebar bermil-mil di atas langit. Awan cirrocumulus juga dikenal sebagai langit makarel karena terkadang ia berubah menjadi abu-abu dan menyerupai sisik ikan. Yang kedua ada awan cirrus, merupakan salah satu jenis awan yang paling umum dan kerap ditemukan kapanpun. Awan ini memiliki karakteristik bentuk yang tipis seperti sutra. Awan cirrus terbuat dari kristal es yang derajat pemisahannya mempengaruhi seberapa transparan awan cirrus tersebut. Awan ini terlihat menonjol di antara jenis awan karena kerap menghiasi langit ketika matahari terbenam. Yang ketiga ada awan cirrostratus. Ini memiliki tampilan seperti lembaran atau selimut bergelombang yang menutupi langit. Awan ini memiliki karakteristik tembus cahaya sehingga kita dapat dengan mudah melihat sinar rembulan atau matahari di baliknya. Warna awan cirrostratus ini sangat bervariasi, yakni mulai dari abu-abu yang terang hingga ke putih. Awan cirrostratus selalu bergerak ke arah barat dan biasanya ketika muncul cirrostratus maka akan segera terjadi hujan. Awan tingkat menengah dari ketinggian 2-7 km. Ada awan altocumulus. Ini berada di ketinggian menengah sehingga sebagian dari awan ini terbentuk oleh tetesan air. Awan altocumulus biasanya muncul di antara awan stratus yang berada di ketinggian rendah dan awan cirrus yang ada di ketinggian yang lebih tinggi. Sementara itu, jumlah curah hujan yang ada di awan altocumulus ini diprediksi mulai dari ringan hingga ke sedang. Yang kedua ada awan altostratus, berkaitan erat dengan hujan ringan hingga salju. Meskipun jenis awan altostratus ini tidak dapat memproduksi hujan lebat, tapi ia bisa berubah menjadi awan nimbostratus yang dipenuhi dengan kelembaban hingga hujan deras. Warna awan altostratus ini umumnya abu-abu dan berbentuk halus. Yang ketiga adalah awan nimbostratus, merupakan perpaduan dari bahasa Latin yang berarti nimbus artinya hujan dan stratus yang artinya menyebar. Sehingga awan nimbostratus diartikan sebagai awan yang menghasilkan hujan lebat dengan lapisan yang tebal dan gelap. Bahkan cahaya matahari pun tak bisa menembus gelapnya awan ini. Awan tingkat rendah dengan di ketinggian 0-2 km. Yang pertama ada awan stratus, yaitu terdiri dari lapisan-lapisan awan tipis yang menutupi langit. Awan ini merupakan kabut yang terbentuk karena berdekatan dengan tanah. Secara kasat mata, Anda bisa dengan mudah membedakan awan stratus dan lapisan awan horizontal yang menyerupai kabut. Biasanya awan ini mudah ditemui di daerah pesisir dan pegunungan. Yang kedua adalah awan cumulus. Awan cumulus adalah salah satu yang paling populer dan mudah dikenali. Awan ini menyerupai tumpukan kapas yang membentuk massa besar dengan tepi bulat. Awan cumulus ini ditandai dengan cuaca cerah meskipun kerap mengeluarkan curah hujan ringan. Yang ketiga adalah awan cumulonimbus. Cumulonimbus adalah awan yang berbentuk seperti bulu halus dan berwarna putih seperti cumulus. Namun dengan massa yang lebih besar, awan cumulonimbus kerap terlihat pada sore hari di musim panas dan musim semi. Awan cumulonimbus biasanya berkaitan dengan badai petir dan hujan lebat. Dan yang terakhir adalah awan stratocumulus. Awan stratocumulus adalah awan yang bentuknya menyerupai selimut putih dan terbentang luas. Awan ini mirip dengan cumulus, namun ukurannya jauh lebih besar, dan awan stratocumulus ini memiliki warna abu-abu terang hingga gelap. Alat pengukur awan adalah ceilometer. Ceilometer ini bekerja berdasarkan prinsip dari pantulan balik atau backscattering dari gelombang suara atau cahaya yang dipancarkan. Akibatnya adanya material yang melayang di udara. Sehingga perbedaan waktu antara gelombang yang dipancarkan atau Tx dan gelombang balik yang diterima atau Rx
akan dijadikan acuan untuk menghitung ketinggian dan material pemantul atau aerosols atau awan. Gambar di samping ini adalah gambaran dari ceilometer. Metode yang umum digunakan untuk mengukur tinggi dasar awan. Yang pertama itu ada LIDAR atau Light Detection and Ranging yang dapat mengukur ketinggian awan hingga 30 km di atas permukaan tanah. Teknologi laser banyak dimanfaatkan sebagai pendeteksi pada ceilometer ini dengan panjang gelombang berkisar 600 sampai 1000 nm. Yang kedua ada SODAR atau Sonic Detection and Ranging. Pengukuran didasarkan pada pancaran gelombang suara vertikal yang akan menghasilkan informasi berupa frekuensi dan amplitudo dari gelombang gema di udara. Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari tampilan ceilometer. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.